Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz. Wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ya ibadallahi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita alhamdulillah diberi kesempatan untuk sama-sama bertemu melalui media virtual ini. Para pemirsa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas ayat yang berkenaan dengan perintah untuk mengucapkan alhamdulillah. Ada momen-momen atau kesempatan di mana kita mengucapkan alhamdulillah sebagaimana dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan dengan perintahnya wa qulil hamdulillah pada beberapa ayat. Yang pertama pada ayat Al-Isra 111, kemudian Al-Mu'minun ayat 28, An-Naml ayat 59 dan 93, serta surat Al-Ankabut ayat 63 dan surat Luqman ayat 25. Pertemuan kali ini kita akan membahas surat Al-Isra ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdulillahi lam yattakhid walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Terjemahan dari ayat ini, katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang tidak mempunyai anak, yang tidak mempunyai sekutu dalam kekuasaannya, artinya berkuasa dengan sendirinya tanpa ada bantuan dari teman ataupun kawan, dan yang tidak mempunyai penolong yang memberinya kemuliaan, menjaganya dari kehinaan. Dan agungkanlah Tuhanmu sesuai dengan keagungannya. Para pemirsa rahimakumullah, ayat ini diturunkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat, kemudian orang-orang kafir Quraisy mendengarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ceritanya bahwa kafir Quraisy itu tabu untuk menyebut Tuhannya dengan sifat Ar-Rahman. Kemudian mereka mendengar bahwa Nabi saat sujud menyebut kata Ya Rahman, Ya Rahim. Orang kafir itu berkomentar, dia mengaku menyeru kepada yang satu, padahal dia menyebut dan berdoa kepada Allah, kepada yang dua. Maksudnya apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi menyebut dua sifat, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sementara menurut pandangan orang-orang kafir Quraisy bahwa Rasulullah itu menyeru kepada keesaan tauhid, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah adalah hanya satu. Tapi kenapa Rasulullah menyerunya dengan sebutan Ar-Rahman, Ar-Rahim? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menjelaskan tentang Asmaul Husna. Ini surat Al-Isra ayat 110 itu menjelaskan tentang Asmaul Husna. Jadi menyeru nama Allah atau Ar-Rahman atau nama-nama lainnya itu tidak berbeda. Karena itulah nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan pantas untuk disebut, dipanggil, diseru
saat kita berdoa, ya, saat kita kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi panggilan dengan sifat-sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, atau sifat-sifat lainnya sebagaimana yang tertera di dalam Asmaul Husna tidaklah merupakan bahwa itu menunjukkan menyeru kepada banyak Tuhan. Karena itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, untuk menegaskan bahwa menyebut nama Allah dengan sebutan-sebutan yang memang merupakan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak termasuk kemusyrikan. Makhul dan Ibnu Abbas menceritakan cerita yang tadi disampaikan itu, cerita tentang turunnya ayat Qulillah ar-Rahman ayyaman tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bi sholatika wala tuhafid biha wabtagi baina dzalika. Serulah Tuhanmu dengan nama Allah atau Ar-Rahman, dengan nama-nama dan menyerunya adalah baik karena dia mempunyai al-asmaul husna, nama-nama yang terindah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kamu membaca Al-Quran di dalam sholatmu, janganlah terlalu meninggikan suara agar tidak terdengar oleh orang-orang musyrik, lalu mereka menghina dan menyiksa. Jangan pula terlalu merendahkan suara hingga tidak terdengar oleh orang-orang mukmin. Bacalah dengan suara yang sedang. Nah, ini panduan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus meluruskan pandangan keliru yang diberikan oleh orang-orang kafir ketika seorang muslim menyebut nama Allah dengan sebutan yang bermacam-macam, dan kemudian ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa itulah nama-nama yang baik. Dalam Al-Quran ada disebutkan 99 nama. Biasanya tertera di dalam kitab Al-Quran di halaman-halaman awal itu nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Asmaul Husna yang jumlahnya 99, dan kemudian ditambah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, itulah rahasianya. Maka setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala meluruskan dan mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita menyeru zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ayat berikutnya, pada ayat 111 dari surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, wa qulil hamdulillah, dan katakanlah alhamdulillah. Ini juga merupakan pelajaran sekaligus pelurusan daripada tauhid, keyakinan kita akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah adalah Esa yang satu-satunya. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattahid walada. Katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Seperti apa? Allah lam yattahid walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulki. Allah itu tidak memiliki anak. Nah, ini juga pelurusan tentang adanya keyakinan orang-orang musyrik pada keesaan Allah dengan beranggapan bahwa Allah memiliki anak. Misalkan ada yang beranggapan bahwa Yesus adalah anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Walam yakun lahu syarikun fil mulki. Dan Allah dalam kerajaannya, dalam kekuasaannya tidak dibantu oleh yang lain. Saya menyatakan yang lain karena menyatakan orang juga tidak mungkin, menyatakan malaikat juga tidak mungkin, karena semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang sejajar dengan Allah itu ya tidak ada. Semua yang sisanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak membutuhkan penolong yang memberinya kemuliaan.
yang mencoba membersihkan namanya dari sifat-sifat kehinaan. Atau kalau mungkin bahasa sekarang ada tim kreatif, yang tugasnya mempromosikan kebaikan-kebaikan. Ya Allah tidak membutuhkan itu semua. Jadi tidak ada tim kreatif yang tugasnya mensucikan memberi kemuliaan pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah dianggap mulia misalkan. Sebagaimana yang sering dibutuhkan oleh manusia, misalkan para raja dahulu, mereka ada tim kreatifnya, yaitu para syu'ara, para penyair yang tugasnya memuji-muji raja itu, memuji-muji dan mengangkat kebaikan-kebaikan. Para pemirsa rahimakumullah, inilah saat di mana kita atau kapan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia, yang maha agung, dan yang tidak membutuhkan bantuan dari siapapun dalam kerajaannya. Kalaulah presiden atau raja-raja ada memiliki menteri, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan itu. Allah Subhanahu wa taala juga merupakan waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumat ilan nur. Allah adalah penolong bagi orang-orang yang beriman, dialah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Oleh karena itu, karena sifatnya yang berhak untuk dipuji, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari anggapan-anggapan yang beredar pada manusia tentang Allah, ya, tentang Tuhannya itu. Ada yang beranggapan punya anak, ada yang beranggapan memerlukan bantuan. Kemudian Allah juga memiliki sebutan-sebutan yang baik. Artinya kalau kita berdoa, kita menyeru, kita memanggil, kita menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan-sebutan yang baik, itu tidak berarti bahwa menyeru banyak Tuhan. Para pemirsa rahimakumullah, seruannya apa? Ya Ar-Rahman. Kalau kita sedang membutuhkan kasih sayang, kita membutuhkan cinta kasih, kita lagi merasa bahwa kita sedang ingin disayang, maka serulah sifat Allah yang maha penyayang dan maha pengasih. Ya Rahman, Ya Rahim, itu akan merupakan jawaban ketenangan pada batin kita, karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita yakini sebagai pemberi dan pembina, pembimbing dalam kehidupan ini, memiliki sifat kasih dan sayang. Ketika kita membutuhkan ampunan, kita bisa menyeru Al-Ghafur, wahai Sang Pengampun. Ketika kita merasa banyak salah, kita bisa menyeru dengan sebutan Al-Ghafur, Tawwab, Sang Pemberi Taubat. Ketika kita bisa terbebas dari bahaya, misalkan kita bisa menyebut Alhamdulillah. Itu nanti akan kita bahas pada pertemuan. Jadi kesimpulannya untuk di 111 dari surat Al-Isra ini, bahwa ucapan Alhamdulillah merupakan ungkapan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang pantas untuk dipuji. Ungkapan bahwa hanya Allah lah yang pantas untuk dipuji. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki penolong, tidak memiliki anak, tidak perlu menteri, tidak perlu hal-hal lain dalam menjalankan kekuasaan. Bahwa Allah lah satu-satunya yang memberikan segalanya untuk kita. Demikian untuk kajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah pada kita, menjauhkan kita dari segala kemusyrikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa
senantiasa memberikan sanjungan dan pujian kepada Allah Subhanahu. Dengan mengucapkan alhamdulillah, artinya bahwa pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala, pantas, yang pantas semuanya dan paling pantas. Barakallahu li wa lakum, aqulu qauli hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.